Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Fadila Rahab, NPM 230-9009. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori ketergantungan. Teori ketergantungan muncul respon kritis terhadap teori modernisasi. Memang asumsinya dan mayoritasnya sifat eksploitatif dari sistem kapitalis global. Teori ini menekankan hubungan kekuasaan yang tidak secara, yang dimana antara negara maju dan negara berkembang, dan menyatakan bahwa keterbelakangan bukanlah hasil dari faktor internal, tapi lebih merupakan konsekuensi dari kekuatan eksternal. Prinsip-prinsip dari teori ketergantungan berpusat pada struktur inti pinggiran, pertukaran yang tidak setara, kendala struktural, dan implementasi budaya. Menurut Teotorino dos Santos, ketergantungan adalah keadaan yang memposisikan kehidupan ekonomi negara-negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara-negara lain, yang di dalamnya negara-negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Awal mulanya teori ketergantungan dikembangkan pada akhir tahun 1950-an oleh Raoul Pacific, Direktur Ekonomi Commission for Latin America. Prinsip-prinsip utama teori ketergantungan adalah: 1. Struktur inti pinggiran. Ekonomi global oleh struktur inti pinggiran negara-negara maju, inti eksploitasi dan mendominasi negara-negara keterbelakangan pinggiran, menguasai alat produksi dan modal. Negara-negara pinggiran menyediakan tenaga kerja dan bahan mentah yang murah. Yang kedua, pertukaran yang tidak setara, yang dimana pertukaran sumber daya yang tidak setara antara negara ini dan negara pinggiran. Syarat-syarat perdagangan condong menguntungkan negara-negara inti yang mengarah pada eksploitasi dan pemiskinan negara-negara pinggiran. Yang ketiga, hambatan-hambatan struktural, yang dimana kendala struktural yang dibebankan pada negara-negara berkembang oleh sistem kapitalis global, akses terhadap modal, teknologi, dan pasar, serta penerapan kebijakan perdagangan yang tidak menguntungkan oleh negara-negara maju. Yang keempat, implementasi budaya yang dimana yang dilanggengkan oleh negara-negara maju. Nilai-nilai, norma-normanya, dan institusi-institusi barat dipaksakan kepada negara-negara berkembang. Mekanis identitas budaya mereka dan menghambarkan perkembangan mereka. Dominasi budaya ini semakin memperkuat hubungan ketergantungan tersebut. Perspektif alternatif terhadap teori ketergantungan adalah teori pasca pembangunan, menantang asumsi-asumsi dasar dari teori-teori pembangunan tradisional, termasuk teori ketergantungan. Teori ini berargumen bahwa pembangunan itu sendiri merupakan konsep yang cacat, yang melanggengkan gagasan kemajuan dan modernitas yang berpusat pada barat.
Yang pertama, kritik terhadap pembangunan pada ahli teori. Pasca pembangunan berpendapat bahwa proyek-proyek pembangunan seringkali memaksakan nilai-nilai dan model-model barat kepada masyarakat non-barat. Yang kedua, melampaui modernisasi. Teori pasca pembangunan juga mempertanyakan gagasan tentang kemajuan yang terkait dengan modernitas. Teori ini berargumen bahwa pengejaran pertumbuhan kemajuan terkait dengan pengejaran pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi terhadap penyebab deklarasi lingkaran kesejahteraan sosial. Yang ketiga, potensi emansipatoris, yang dimana teori pasca pembangunan menyoroti potensi emansipatoris dari masyarakat yang terpinggiran dalam menantang paradigma pembangunan dan dominan. Teori ini menekankan pentingnya gerakan akar rumput, pengambilan keputusan partisipatif, dan bentuk-bentuk alternatif produksi pengetahuan dalam pembentuk proses pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Implikasi bagi para pembuat kebijakan dan akademis. Bagi para pembuat kebijakan, penelitian kami menawarkan rekomendasi berbasis bukti yang mengatasi tantangan yang terkait dengan topik ini dengan pertimbangan faktor dan variabel yang diidentifikasi dalam penelitian. Para pembuat kebijakan dapat mengembangkan intervensi dan strategis yang ditargetkan untuk mengurangi dampak negatif dan mendorong hal yang positif. Selain itu, sorotan atas perlunya kolaborasi yang berkelanjutan antara para pembuat kebijakan dan akademis sangat penting. Dengan bekerja sama, para pembuat kebijakan dapat mengambil manfaat dari keahlian dan pengetahuan para akademis di lapangan tersebut. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.